Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman ya. Jadi hari ini saya mau sedikit membahas soal ramai-ramai FOMO katanya ya. Ramai-ramai orang berbondong-bondong membeli emas sebagai safe haven untuk melindungi aset itu teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi apa ya teman-teman? Jadi dari sudut pandang saya dan pengalaman saya ya, memang harga emas itu cenderung tinggi saat ekonomi global itu sedang tidak baik-baik saja atau sedang mengalami perang dagang, atau ya seperti saat ini yang kita alami ya, sedang ada perang antara negara atau perang dagang tuh sama aja, nanti efeknya tuh ketidakpastian ekonomi global teman-teman ya, gitu teman-teman, atau seperti wabah gitu ya teman-teman ya. Pokoknya jika ekonominya melambat itu harga emas malah cenderung naik karena para investor besar itu berbondong-bondong untuk memborong emas untuk menjaga aset mereka gitu teman-teman. Jadi kenaikan harga emas itu bukan karena para emak-emak atau seperti orang seperti saya, terus seperti kalian-kalian yang belinya receh 1, 2, 5 gram, 10 gram, 50 atau 100 gram itu teman-teman ya, bukan. Tapi karena memang para investor dan para bank sentral itu juga pada memborong emas, itu yang menyebabkan harga emas itu melompat gitu. Bukan karena kita yang retail ini yang buat harga emas naik gitu teman-teman ya. Dan yang bisa menggoyang harga emas dunia ya tentu mereka itu yang uangnya itu udah nggak berseri itu teman-teman ya, gitu teman-teman. Jadi karena perang dagang ini masih berlanjut dan sepertinya China juga tidak melunak dengan tarifnya Trump, kemungkinan akan naik lagi harga emas ini menurut saya gitu, karena ketidakpastian perekonomian ya, plus juga perang yang masih terus ya di Ukraina, terus berbagai macam sebab lagi teman-teman ya. Ya intinya saya mau membahas di sini pengalaman yang di COVID dulu teman-teman. COVID itu juga harga emas kan sempat melompat itu teman-teman ya. Pada waktu itu 2020 itu sekitar berapa? 1 juta, saya lupa, sekitar segituan ya. Tiba-tiba melompat aja gitu, sekitar 900 ribuan pada waktu itu teman-teman ya. Tiba-tiba melompat gitu dan cepat banget gitu teman-teman ya. Nah ini saya mau berbagi soal brand-brand emas yang beredar. Seperti ada di depan ini, yang di tengah ini ada Big Value, ada UBS dari berbagai kemasan ya, dari yang paling lama sampai yang baru. Terus ada juga Antam, masih ada juga Lotus Archie, tentu saya belum punya. Terus Sampurna, terus King Halim gitu teman-teman ya. Tapi gini teman-teman, kalau tujuannya untuk safe haven itu sebaiknya kalau buat kita yang pemula ini ya belinya bisa 2 brand aja sih, Antam atau UBS gitu. Karena kalau beli brand yang selain 2 ini nanti patokannya harganya biasanya toko emas itu kan ke UBS patokannya. Misalkan kalian beli Lotus, nanti di buybacknya harga UBS. Beli Galeri 24 di buybacknya UBS juga. Beli Sampurna juga patokannya ke UBS gitu teman-teman, karena mereka brand baru sih soalnya. Juga beda ya, kalau Antam ini kan
plat merah gitu teman-teman. Nah, juga mereka ini sudah sertifikatnya sudah LBMA gitu teman-teman. Kemudian dia juga pionir gitu ya, memperkenalkan sertifikat yang pakai kartu seperti ini. Otomatis ya kekuatan namanya itu juga mempengaruhi harganya gitu teman-teman. Beda dengan brand-brand yang lain gitu. Jadi Antam tuh tidak bisa dijadikan patokan harga gitu, karena harganya ikut nempel harga brandnya juga sih, menurut saya seperti itu. Makanya harga toko emas jual lebih mahal dan buybacknya juga lebih mahal gitu. Selisihnya sekitar 100.000, 50 sampai 100.000 per gramnya antara belinya Antam atau belinya UBS, jualnya Antam atau jualnya UBS gitu teman-teman. Tetapi untungnya kalau misalkan teman-teman nanti belinya secara offline di toko-toko emas tuh, beberapa ada memang toko emas yang tuh tidak up to date teman-teman ya, mengenai ini logam mulia gitu teman-teman. Kadang ada toko itu yang memperlakukan harga sama antara Antam, UBS, Galeri 24 semua dipukul rata. Palingan Antam dikasih lebih mahal sedikit 5.000. Itu pernah yang saya alami gitu. Beli harga emas misalkan pada waktu itu berapa gitu ya, misalkan anggap saja waktu itu berapa ya, aku lupa, sekitar 1.520.000 ya. Yang UBS saya beli Antamnya 1.525.000, cuma dikasih selisih 5.000 per gramnya sama orangnya, kan untung gitu teman-teman ya. Itu kadang juga ada yang memperlakukan, ada juga saya pernah ini juga Antam dan UBS selisihnya 100.000 per gramnya, ada teman-teman. Jadi kalau kalian cross check ke toko-toko offline itu bisa beda antara satu toko dan toko lain. Lah itu enaknya di situ teman-teman, kalian bisa menang pilih, kalian bisa tanya-tanya ke masing-masing toko. Misalnya dalam satu pasar ada 10 atau 15 toko emas, kan lumayan gitu teman-teman ya. Apalagi juga bisa di cross check via barcode ya di aplikasi kalau kalian belinya secara fisik di toko fisik. Kalau di via marketplace ya, selain harganya lebih mahal ya riskan juga kalau kalian belinya tidak di official store-nya gitu teman-teman. Sedangkan official store-nya pastinya lebih mahal daripada toko-toko yang lain ya. Gitu sih teman-teman. Kalau misalkan kalian nanti berburu emas di toko fisik yang memperlakukan harga, misalkan dalam satu toko mereka punya UBS, punya Antam, punya Lotus misalkan, dan mereka memperlakukan harganya sama. Misalkan sekarang harga 2 juta teman-teman ya, misalkan mereka memperlakukan Antam dan UBS-nya harganya sama atau cuma selisih 5.000 dan stok banyak, sebaiknya kalian pilih yang Antam aja teman-teman gitu. Kalau kalian memang mau beli semuanya ya oke. Cuman kalau menurut saya sih, kalau diselisihkan cuma 5.000, menurut saya masih oke yang Antam teman-teman, karena dia udah menang brand, secara brand udah menang. Terus apalagi juga sudah LBMA ini sertifikatnya ini gitu teman-teman. Terus apalagi ya, terus kalau beberapa toko emas itu kalau secara toko emas fisik ya, yang saya belum sih nemu antara UBS dan Lotus, misalkan antara UBS dan Waris Sampurna itu harganya beda, belum nemu saya teman-teman ya.
Kalau UBS dan Galeri 24 ada ya, sempat kemarin ada yang ketemu juga salah satu toko emas yang menjual harga Galeri 24 lebih mahal daripada UBS gitu teman-teman. Cuma waktu itu karena stok antamnya kosong, jadi nggak ada patokan ke antam ya. Kemudian saya coba hubungi melalui WA ownernya. Ternyata mereka menjual harga antam dan Galeri 24 itu dengan harga yang sama teman-teman. Nah seperti ini, kalau misalkan menemukan toko yang seperti ini, kalian pesen aja toko emas antam, karena harganya sudah sama kayak UBS. Mending ya beli antamnya aja sekalian. Kalau enggak ya mending beli UBS-nya aja gitu, lebih murah gitu. Karena kalau di buyback ke toko lain bisa jadi Galeri 24-nya nanti akan dihargai UBS gitu teman-teman ya. Karena yang sepengalaman saya nih ya, kalau toko emas tuh patokan harganya cuma dua teman-teman, UBS atau antam gitu. Kalau selain dari antam, mereka akan membeli dengan harga UBS gitu teman-teman. Seperti ini misalkan, seperti Big Value ini, harganya mungkin misalkan ada toko emas ya, toko emas A menjual Big Value ini setara dengan antam harganya. Begitu kalian jual di toko emas lain, bisa mereka akan mengambil dengan harga UBS gitu teman-teman ya, patokannya gitu. Dan emas perhiasan pun itu patokannya ke UBS teman-teman, karena kalau antam itu terlalu mahal, karena udah ada faktor X-nya ini ya, antam, plat merah, LBMA, itu yang bikin harganya lebih mahal teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi intinya dalam video ini saya mau sampaikan, kalau tujuannya untuk investasi, sebaiknya pilih yang model-model reguler seperti ini. Model reguler tuh seperti apa sih ya? Ini cuma tulisannya fine gold gitu. Kalau di UBS ya cuma gini ya, gak ada gambar-gambarnya apa. Kalau King Halim tuh kan ada gambar Aqsa, ada gambar Masjidil Haram gitu ya. Itu harganya lebih mahal teman-teman ya. Jadi buat apa gitu loh, kalau tujuannya untuk investasi ya ngapain buat beli aksesoris, itu jatuhnya juga plus aksesoris jadinya, makanya harganya lebih mahal. Kalau di UBS nih ada yang seri seperti Mickey Mouse, yang seri apa lagi, Imlek gitu juga ada kan. Nanti ini batangannya ada gambar apa, tulisan Cina lah, terus ada kalau yang edisi apa itu Mickey Mouse ya gambarnya Mickey Mouse gitu, itu harganya lebih mahal teman-teman. Dan itu ada di King Halim ya, ada. Jadi harganya juga bukan harga reguler ya, lebih mahal lagi gitu. Terus itu aja sih yang pasti teman-teman ya. Tinggal pilih, kalau harga keuntungannya beli di toko emas, kalian bisa bandingin gitu loh teman-teman, antara toko emas yang A, yang B, yang C dalam satu pasar tuh pasti punya kebijakan yang beda-beda. Itu sih intinya gitu. Jadi harganya pun antara mereka juga bisa jadi beda gitu. Dan poin keduanya itu, kalau harganya ternyata ada toko emas yang menjual harga misalkan ini ya, UBS seri lama belum SNI dijualnya sama kayak UBS, gak ada sih 1 gram di sini. Misalkan dengan antam yang sama-sama 1 gram dan sudah LBMA, misalkan ini sama-sama dijual 2 juta, ya mending ambil antamnya aja gitu. Karena nanti buybacknya kalau kalian jual di toko lain masih tinggian antam daripada UBS. Sebetulnya harga UBS ini memang sedikit lebih murah dari antam gitu teman-teman ya. Meskipun UBS-nya itu kemasan baru gitu, meskipun juga pakai barcode gitu. Begitupun juga emas lain seperti Sampurna tadi, Waris Sampurna, Lotus, King Halim itu.
Ini karena sudah ini punya plat merah, terus ya sudah LBMA juga, terus dia juga pionir yang bikin Mas pakai kartu, sertifikat kartu seperti ini. Ya kekuatan itu tadi menurut saya yang bikin harganya lebih tinggi daripada yang lain gitu teman-teman. Jadi kalau harganya sudah ada brand emas yang harganya sama seperti Antam, dijual sama seperti Antam, ya mending ambil Antam aja. Kecuali harganya di bawah Antam baru sikat. Gitu aja sih teman-teman ya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.